Ini blade-nya jangan sampai kena konka. Sampai kena konka. Di daerah vestibulum. Ingat anatomi? Iya, Dok. Like this. Okay? Mekanik ini. Jadi kau bisa agak supaya dia nggak jeblok masuk. Terus kau buka. Jangan dikerutin. Kalau kau kerutin, dia tidak kelihatan. Gitu. Hai, yang di belakang gue, lo lihat? Iya, Dokter. Apa yang lo lihat? Nasal. Lihat mukosa? Iya, ada mukosanya. Oke. Sekret tidak ada. Itu konka. Konka Oh, inferior. konkanya gitu. Oke? Konka inferior. Konka media tuh di atas sedikit. Nggak seberapa kelihatan, Dokter. Gue udah center tuh, lihat tuh. Iya, oh iya. Oke. Pegang cupingnya. Ya Allah. Sini. Pegang cupingnya. Sini. Tadi harus udah pakai tangan kiri, Dok. Bentar, Dok. Loh, THT begitu. Hidung kanan, tangan kiri. Yes. Hidung sebelah Kan itu sini kelihatan tuh, dengan tangan konkan. yang ini. Memang Nggak liga langsung artisnya yang sebelah sini. begitu. Oh iya. Sekalipun gue nggak melakukan itu, gue tangannya satu aja, tapi memang liga artisnya begitu. Iya, Dok. Coba tangan berikutnya ya. Coba yang sebelah. Yang sebelah ya? Iya, beda ya. Blade-nya tidak boleh kena ke konka. Nggak boleh masuk-masuk. Blade-nya itu hanya di vestibulum. Vestibulum nasi tahu? Apa? Yang daerah Yang ada yang ada folikel rambut. Folikel rambut ya. Jadi epitel dia, sehingga bisa berjerawat. Di dalam itu selaput lendir mukosa. Yang bagian vestibulum itu yang ada folikel rambut, oleh sebab itu dia bisa berjerawat. Makanya kalau orang suka cabutin bulu hidungnya, later on bisa infeksi terus karena dia adalah end artery, maka dia gitu. Tuh. Jadi jangan kau sentuh dengan blade itu konkanya atau selaput lendirnya. Makanya perlu dikontrol pakai jari. Jadi kau pegang vestibulumnya, terus ini masuk, buka, diagak. Mengerti? Iya, bisa. Nanti latihan. Iya, Dok. Oke. Yang kau lihat adalah kasur nasi lapang apa tidak. Jadi biasanya kalau pasien mengatakan bahwa dia hidungnya rada tersumbat, maka gue lihat pasase hidung dengan nafas. Nah, lo lihat. Oh iya, ada embun. Jadi kalau dia pasiennya bilang hidungku buntu, lo lihat begini, sepintas. Kalau ternyata embunnya ada, probably dia yang merasa buntu tapi sebenarnya nggak buntu. Iya. Itu baca kayak gitu. Terus kalau nanti kau buka begini, kelihatannya konkanya terlalu gede, lo nggak bisa evaluasi konka media karena kita perlu melihat meatus. Kenapa? Tempat muara apa meatus medius? Sekret. Nanti lo lihat Paranasal. lagi, sinus paranasal, Paranasal. muaranya kemana saja. Most of them bermuara di meatus Meatus medius. medius. Oleh sebab itu kita perlu buka itu. Di situ juga yang ada nanti kalau ada yang ke OK, ada operasi RSK, maka yang dibuka adalah infundibulum. Kompleks di situ, osteomeatal kompleksnya, di situ yang dibuka. Karena hampir semua sinus paranasal itu ada yang maju RSK. RSK. Oh, LSK. Iya, ini kita. Awas loh kalau nggak tahu. Jadi anatominya begitu. Jadi itu semua sinusnya bermuara, most of them bermuara di meatus medius. Itu sebabnya meatus medius kau harus eval. Iya. Kalau lo nggak bisa eval karena konka inferior terlalu gendut, terlalu udem, lo tampon anterior pakai adrenalin 1/200.000. Makanya aku ajarin. Tetapi untuk praktisnya biasanya dikasih tamponnya itu ditetesin ilian. Oh, ditetes. Tetapi anak sekolah maka harus melarutkan adrenalin ampul. Lo lihat itu konsentrasinya berapa, maka simple matematika, makanya kita dulu harus eksakta baru masuk kedokteran karena ada hitung-hitungannya untuk membuat larutan itu menjadi 1/200.000. 200.000. Jadi nanti pelajari itu
ya gak usah seperti matematika karena gak ada lulus atau tidaknya, at least itu diencerin, karena otherwise kalau tiba-tiba pembuluh darah itu zut gitu, pasien merasa uncomfortable. Gitu. Kalau tiba-tiba menciut. Nggak enak gitu dok. Jadi praktisnya nanti kalau kau lihat Pak Jarkis biasa dia pakai Eliadin, itu yang ada di pasaran ya. Tapi kalau anak sekolah ya 1 banding 200.000 paling tidak. Lo tahu kalau lo ditempatkan di tempat yang tidak ada ya lo tahu mengerjakannya. Gitu. Terus bagaimana membuat sproches, nah makanya gue bilang nanti belajar bikin sproches, terus masukin, tunggu 3 menit, buka, baru dia udah mengempes konka itu, baru lo bisa eval meatus medius. Jadi besok kalau lo punya pasien dan memang nggak bisa lihat meatus mediusnya, lo tampon deh. Langsung berarti dok. Gak usah tunggu gue, oke? Siap. Caranya bagaimana? Biasanya semua barang di THT itu tidak ada steril. So, semua itu saya lewatkan di API. Jangan sampai keluar dari THT sampai di rumah dia infeksi. Berarti kan kita yang salah. Ya dokter. Jadi selalu nanti kalau misalnya perawatku, Mbak kata dokter mesti dilewatin di API. Mana apinya? Oke? Gitu. Nah, jadi dilewatin di API gitu, baru ditetesin, baru dipasang. Kalau lo pasang betul, lo eval betul, kau boleh ambil untuk di OPS. Oh, gitu dokter. Understood? Oke. Understood. Sudah? Oke. Nyaman. Sekarang Iya, masih coba lagi. Agak kan. ya nanti Masih kaku dok. nanti ini di steril terus lo latihan. Oke, Iya, karena siap, besok harus langsung periksa pasien ya. Iya, siap dokter. Terus Ini kok ada virus kenapa ya? Serumen. Sekret. sekarang telinga. Ada sekretnya kan? Dia Ada Kalau ada putih-putih itu nih dok. putih apa? Nah, dok. Ini gitu. Mana? Ini gitu. Ya Allah. Ini gitu. Oke. Secara normal mukosa itu menghasilkan mukus, betul? Iya. Terus atasnya adalah itu. Oh. Ada yang namanya mucosal blanket, dia disapu ke belakang. Tapi kalau dia nggak tersapu dia di situ. Lalu kita biasanya ngupil Oh. karena dia kering. Iya. Dia kering di Kering. bagian itu. Batas antara mukosa dengan epithel. Di batas itu. Tadi kan kalau lihat di batas itu. Iya. Nah, Garisnya gitu dok. di batas itu. Tapi kalau dia sempat tersapu, dia nggak ada di situ. Oh, berarti kalau udah keambil atau Nanti kedorong kalau gitu. kau baca fisiologi ada namanya mucosal blanket. Jadi semua itu jalan ke belakang. Buktinya ada mucosal blanket. Kalau lo pernah bikin kue, lo tabur tepung gula, terus lo rasa manis di sini. Pernah? Iya. Sampai Itu ke- artinya mucosal blanket. Jadi lo hirup, dia jalan. Terus terasa di sini. Gitu. Jadi semua pekerjaan selaput lendir itu kalau kalian baca histologinya dia stratified columnar, pseudo stratified columnar dan semuanya dia bersilia, ciliated pseudo stratified kalau kau baca histologi. Jadi semua itu ada bulunya ke atas, kayak bukan bulu ya sebenarnya. Rambut. Kayak fili-fili. Oh, feeling. Iya. Kalau rambut ya folikel rambut di luar. Iya. Kalau mukosa fili ya. Iya. Jadi fili semua ada filinya. Dan itu jalurnya begitu. Jet, balik lagi jet gitu ke belakang. Sinus juga begitu. Makanya dulu-dulu gua sekolah kan kita lubangi di bawah. Dengan harapan sinusnya bersih. Tapi dia tidak akan bersih, makanya kemudian keluarlah ilmu baru dengan FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery. Yang dibuka adalah muara itu, karena semua disapu ke sana. Jadi kalau kau lihat nanti anatominya mucosal blanket di sinus, maka arahnya itu dari sini ke situ.
Padahal kalau kita dulu kan sinusitis kita lubang di bawah. Iya, di bawahnya. Dia nggak ke situ. Dia sapunya tetap aja ke sana. Set, terus turun ke sini. Ke bawah. Makanya ada postnasal drip. Kalau lu baca. Nanti kan biasanya RSK yang lagi kumat gitu, postnasal dripnya kan ada. Salah satu major symptom kan gitu ya. Udah mulai buka belum? Nanti ada major symptom, ada minor symptom, salah satunya postnasal drip. Kenapa bisa postnasal drip? Karena itu. Karena saat nyapunya itu semua ke belakang. Terus ke telan automatically. Tapi kalau dia terlalu kental tentu dia nyangkut di situ. Tenggorok. Jadi waktu kau lihat nanti kita periksa nasopari rinoskopi posterior, nah dia kelihatan waktu lo masukkan kaca. Itu fisiologinya, faalnya kenapa ada postnasal drip. Dan itulah dasarnya kenapa kemudian sekarang operasi sinus itu bukan lagi cut well loop kalau lo pernah baca-baca, tapi fast. Jadi natural osteumnya yang digedein. Oh, di lebaran. Di meatus medius. Karena semua nyapunya itu ke sana, seret gitu. Didorong ke belakang gitu. Semua sinus frontal, seret ke situ. Sinus maksila, lalu maksila itu kan ada bawahnya gini dasar ya, tapi dia tetap semua gini, seret, semua ke situ. Arahnya gitu. Itulah kerjaan mucosal blanket. Kalau lendirnya terlalu kental, dia nggak main, dia gitu, nggak mau jalan. Makanya sering kalau terlalu kental, kalau nanti lu lihat, aku melakukan cuci hidung supaya membantu mucosal blanket bisa kerja. Kalau dia sudah terlalu kental, mukopurulen dia meneng, maka dia bloklah di situ, penuh lendir karena mucosal blanketnya tak bisa main. Oke, itu faalnya. Anatominya, kenapa harus di meatus medius? Kenapa meatus medius perlu koreksi? Polip pun munculnya dari situ. Makanya kalau nggak bisa lihat, jangan malas, tampon tuh hidung supaya kelihatan. Oke? Nah, jadi nanti gua tinggal lo mesti latihan periksa hidung. Lo lihat mukosa, lo lihat konka, terus lihat meatus medius. Kalau kamu sering lihat yang normal, nanti oh ini merah nih gitu. Kalau enggak, lo nggak tahu. Ini merah atau livid, nggak tahu. Nanti kalau udah lihat, oh ini toh yang biasa. Nanti kalau lihat rinitis alergika, nggak tahu siapa yang ambil, maka itu mukosanya kan livid. Oh ya livid, pucat. Mungkin boleh dicek boleh tuh. Saya kebetulan RA. Kok rinitis alergi? Nah, nanti lihat. Oke. Kalau dia lagi tidak terkontaminasi dengan bakteri, dia mestinya pucat. Terus sekretnya encer. Tidak mukopurulen. Kalau dia udah ada bakterinya, dia mukopurulen. Kalau alergi saja, maka anamnesisnya pun begitu. Encer. Gitu tau? Bersin sering. Nah, baru dilihat. Oke, sudah. Hidung sudah, sekarang telinga. Dokter, izin tanya lagi dok. Tadi kan untuk kompresi yang konve itu kan bisa mengurangi pembekakan. Itu kalau indikasinya untuk kompres tadi yang mengurangi pembekakan itu apakah hanya boleh diperiksa saja Pak? Ketika misalnya pasien itu memang untuk mengurangi biar nggak sembab gitu, apakah boleh sendiri dok? Maksudnya? Yang biar ngilangin bengkaknya ini. Loh makanya kan ada resep iliadin. Kadang-kadang kalau udah pasien terlalu bengkak kan kita resepin iliadin. Oh iya. Gitu. Cuman aku aja nggak gitu senang sering-sering pakai iliadin karena dia ada efek withdrawal. Lo berhenti pakai iliadin, dia merasa ini buntu nih. Makanya gue jarang, kecuali pasien bilang, aduh aku sampai nggak bisa tidur buntu kabeh, apa boleh buat. Tapi kalau nanti kau lihat aku tidak begitu hobi pakai resepkan iliadin. Lebih suka aku pakai douche dengan NaCl saja. Oke, sekarang periksa telinga.
Mana dulu? Kiri. Boleh, terserah. Terserah. Yang penting dia bisa lihat. Kamu ada saya. Gak apa-apa, gak apa-apa, asal lo bisa lihat. Tapi nanti dia pegang telinganya lain ya. Ya udah, silakan. Karena aku juga mesti ngajarin pegang telinga. Oke, sudah? Maka karena liang telinga itu bentuknya tidak straight begini, dia harus ditarik sedikit ke atas, betul? Gitu. Belakang atas. So, begini cara. Ini mendilatasi. Ini mendilatasi. Dia benar nggak lakuin? Kurang ke atas. Sep. Dia benar Kurang nggak? kebuka sama Dia kurang. benar nggak? Dia benar nggak ngelak? Kejadian itu Kak. Insya Allah Udah? ini udah belum. Nah, Nah, dilatasi dengan itu. yang ini tarik. telunjuknya ini buka buka sisi. Nah, sip. Nah, ya sampun. Siapa namamu? Apa kau lihat? Ngapunten Dok ya. Oh, ada serumennya, Dok. Nah, berarti nanti bisa kau bikin DOPS. Dibersihkan. Oke, sudah? Bisa? Biasa enggak Hah? bersih kok punya. Dilatasi, ya. Buka ya. Telunjuknya dorong, Oke. itunya narik. Jari 2 3, jari 3. Tuh 2 3 4. Kalau bersih, lo bisa eval membran timpani. Kelihatan? Bening. Kelihatan tuh. Cuma lubang doang, apa kurang buka ya? Kurang buka kayaknya. Kalau sempit, baru kita main otoskop. Iya. Sempit Dok, kayak masih kelihatan lubang saja. Oh, Nggak kelihatan. kalau gitu aku lihat satu lagi nanti gue ajar pegang otoskop. Sorry, Ganti putar. posisi. Ini aku nggak bisa lihat karena serumen. Iya, nggak bisa. Jadi kau bisa. Nah, sekarang putar sama. Sekarang tangan kiri. Anjir. Oke. Harus biasa, Sep. Dilatasi. Dilatasi. Iya udah. Hah? Sama serumen. Oh ini bisa DOPS nih. Dua-duanya itu. Oke, gitu. Serumen Enggak, Gitu. bersih kok. Oke. Gitu. Lebarkan. Nah, lebarkan. Nah, sip. kelihatan. Nggak kelihatan. Izinkan temanmu DOPS. Sudah? Bener loh ya. Tuh, iya bener. Sudah? Oke. Sekarang otoskopi karena kau nggak bisa kulihat untuk genang telinga. Sekarang kita loncat aja ke tenggorok, nanti aku ajarin untuk otoskopi, otoskopi. memegangnya. Oke? Iya, Dok. Kenapa aku mesti ajarin? Karena kalau kau paksakan ujung otoskop, Masuk. otoskop. Ini, Dok. Kalau lo paksain otoskop begini, ini ujung kena dinding pasienmu gini. Oh. Pasti. Jadi biasanya saya suruh ya, taruh telinga ini, terus ini kayak saut anchor. Do you know anchor? Tanganmu kau jadikan anchor begini. Anchor itu kayak Jangkar. saut, jangkar untuk insert begini. Jadi dia pas di tengah. Oke? Supaya pasienmu tidak uncomfortable. Oh, nggak enak. Karena kalau lu bikin begini, lu nggak tahu ini masuk sudah semana. Gitu. Ya? Oke, dan nanti aku ajarin. Oke Dok. Sekarang Tenggorokan. kita dia, ya. Sudah? Jangan mau tadi. Enggak. Supaya tidak muntah, pasien kan ada yang sensitif. Lu suruh oksigenasi. Oksigenasi. Tarik nafas Sudah? dari hidung, keluarkan dari mulut. Ready? Baru. Semangat. Semangat sih. Tidak melet. Semangat. Merem ya. Iya. Lemes. Ngomong A. Kalian? Hah? Apa Oh, yang kau iya. lihat? Hiperemis. 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 Amandelnya Amandelnya, T1. iya. T1 saja. T1. Itu T1. Hiperemis. Oh, segitu tuh T1, Dok, masih ada. Iya. Kan masih di dalam fosa. Oh, You gitu. upset. Nggak berapa kelihatan tadi. Begini ini Dok, apa refleks juga nggak berarti saya Dok. Refleks muntah dong, maaf Iya. ya Cid. Jangan melet. Buka mulut biasa. Nah, Nah. Cepet-cepet, Rek. Oh. Ojo lama-lama. Oh. Makanya mesti cepet mendiagnosisnya. Lihat mukosanya gimana. Langsung lihat mukosa depan itu. iya mukosa depannya tadi hiperemis, nggak mukosa. ovula, Terus lihat dinding belakang. titik belakang. Lihat amandel. Udah. Iya.
Jangan lama-lama pasienmu uek. Gitu. Gitu. Ya, Bisa? bisa dok. Sudah ya? Udah bisa. Habis itu lu renungin aja gini, oh tadi T-nya. Oke? Terus. Dia tuh kum di tempat ya. Tapi udah lihat. Sudah. Iya belum mau lagi. Selesai. Gak hangat dok. Nanti berembun. Kenapa harus hangat? Supaya tidak berembun. Oh gitu. Saya mintakan lagi dok. Minta mas supaya aku periksa temenmu itu. Ini kau minta ganti saja. Dingin ya? Udah dingin ya? Iya, udah kena AC. Panas deh. Gak apa-apa airnya. Cuman kau supaya lu bisa angkat separuh air. Oh gitu. Hah? Sisa. Ada air kok? Tasku di sana ya. Iya. Kenapa? Kau rasa mau muntah kan? Gitu. Oke. Otoskopi mana si cewek? Nah, duduk. Sini aku ada. Jadi aku lagi senang sebenarnya kalau memang bisa lihat pakai ini ya sudah pakai ini aja. Oh kelihatan tuh gendang telinga kita tang. Berdiri di belakangnya. Lihat tang. Tuh. Ini dia mau. Oh yang putih itu gitu. Putih penintas parah gitu. Saya belum lihat tetap. Ada refleks cahayanya. Oh iya. Yang mantul gitu. Tuh. Jadi gendang telinga kalau lo lihat, lo cari gendang telinga, lo cari umbu. Apa umbu? Umbu itu ada tulang kecil 3 di dalam apa namanya? Malleus, sama stapes. No. Malleus. No. Malleus, incus. Stapes. Oh iya. Malleus, incus, stapes. Jadi Malleus ini yang melekat ke gendang telinga. Waktu dia melekat ke gendang telinga, titiknya itu namanya umbu. Jadi kalau lu lihat begini dia normal, umbu itu terus ada refleks cahaya. Karena apa? Karena membran timpani itu letaknya nggak begini. Dia trapesium dibilang. Sehingga ketika kita center dia begini cahaya. Kalau nanti gue baca lagi, Ini yang kecil dok di gelas gitu. Yang di airnya di tempat. oke. Jadi nanti kalau lihat teman-temanmu yang normal ya, maka refleks cahayanya itu nanti kalau kau buka lagi, ada yang ngambil telinga? Tidak ada? Ada yang ngambil omesta? Oh. Jadi nanti kalau lihat itu refleks cahayanya normalnya kita baca lagi. Iya. Kalau kau sering lihat normal, maka waktu dalam proses OMA sekalipun belum terjadi transudasi, tapi refleks cahaya itu sudah berubah. Itu menggambarkan ada sesuatu di middle ear. Ya, makanya perlu sekali lo lihat temanmu. Posisi membran timpani bagaimana yang normal, refleks cahaya bagaimana. Jadi nanti lihat ini kok ada lebih merah ya. Korek lagi kalau belum sempat ya. Belum akurat. Oke, nah jadi kalau ternyata tidak terlalu bagus melihat pakai lampu, maka mau pakai jadi syaratnya begitu. Ini ada di belakang gua sudah bisa ya. Tarik terus makroskopis lo letakin di tengah ya. Ininya di gitu supaya nggak bablas masuk. Lalu lo intip. Lo intip yang lo cari apa? Umbo. Yang tadi saya bilang umbo, apa umbo? Di Gabungan antara Melekatnya Malleus dan in ke membran timpani.
Jadi kalau lu belum dapet umbo, berarti belum, makanya gue bilang cari yang gede. Karena kalau kau cari yang nanti kalau ini terlalu kecil, yang lo lihat tuh dindingnya, semua dindingnya mana sih dan nanti bangunnya. Gitu. Terus kalau kamu ragu-ragu, misalnya ada pasien bilang dengan buat masukkan kapas, lu lihat putih, tapi lu ragu ini putih genang telinga atau kapas, maka kamu bandingkan dengan telinga yang satu. Untuk apa? Untuk melihat dimensinya. Jadi kalau kalian, yang satu ini lebih dalam, kan lo bisa dimensinya. Ini lebih dalam, berarti yang putih yang tadi itu kemungkinan kapas. Tapi kalau nanti kalian dimensinya sama, jangan-jangan itu bukan kapas. Karena itu sering terjadi, sampai di sini sudah luka semua karena sudah diutekin. Bahkan ada yang korporasi karena dia bilang putih, dikorekin terus. Kemudian dia jadi korporasi. Makanya pelewanotomi dibandingkan dimensi kanan. Otoskopi seperti periksa seperti itu untuk mendilatasi. Terus kalau memasukkan lo pakai tahan. Oke. Nanti waktu spooling juga seperti itu. Nanti sesudah kalian latihan, later on aku ajar spooling juga seperti itu. Supaya ujung itu nggak masuk ke dalam. Pasien nanti pasti nggak enak. Jadi, dan kalau kau pakai begini, kau bisa arahkan. Misalnya dia serumnya kelihatannya si tadi ada space di superior. Tentu cairan kita semprot di ada space kan, dengan maksud menghanyutkan. Gitu. Supaya dia masuk sana terus hanyut kotoran. Oke, sekarang tenggorok. Kenapa dia mesti hangat? Supaya tidak lembut. Oke? Nafas dulu. Nafas dulu. Jejak. Sudah bernafas? Nafas. Mana? Lemes ngomong langsung kemudian. Oke? Bisa? Latihan? Iya, latihan, oke? Pusat sakit tak ada, tapi dinding belakangmu gerenjel-gerenjel, mungkin ada asam lambung. Biasanya asam lambung itu gejalanya, suka ada rasa lendir, tapi nggak ada lendir. Kadang-kadang gitu. Yang saya dok. Gitu. Kalau ada begitu biasanya dia granular. Dinding. Ini amandelnya masih ada amandelnya. Maaf, lemes maaf. Ini ke dokter. Kenapa dia Ada dong. Amandelnya. Aduh.